Yang pertama saya mengaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besarnya saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh pendukung, khususnya warga Partai Golongan Karya yang di Dapil 1 ini tetap kompak dan bisa tetap mempertahankan 2 kursi. Adapun kemudian perolehannya ada kenaikan, ini ya atas kerja semuanya, dan alhamdulillah dari 9 kursi yang diperebutkan di Dapil 1 dari sekian puluh, hampir 100 caleg ya dari tiap-tiap parpol, saya mendapatkan suara terbanyak di Dapil 1. Dan secara umum dari 6 dapil Partai Golkar itu suara terbanyak di 3 dapil. Dapil 1 saya, dapil Wanasari Bulakamba itu Mas Teguh Wahid, dapil Mas Tamrin. Kemudian ada 2 dapil yang diraih oleh PDIP dan 1 dapil yang perolehan suara terbanyaknya diraih oleh Gerindra. Pak, dengan suara terbanyak dari Golkar sendiri, ada kemungkinan Pak Jenengan nantinya menduduki sebagai ketua DPC? Nah, di Partai Golkar nggak ada istilah DPC. DPD 2 Partai Golkar. Kira-kira kemungkinan nggak? Ya, segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi kembali kepada pribadi saya. Ya, saya sampai dengan detik ini tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi ketua Partai Golkar di Kabupaten Brebes. Saya sudah cukup nyaman menjadi pejuang karya-kekaryaan dimanapun berada, di dalam struktural maupun di luar struktural. Intinya apa yang menjadi cita-cita para pendiri Partai Golkar masih bisa kita kibarkan panji-panjinya, dan untuk jabatan-jabatan yang sifatnya strategis di partai politik saya sampai hari ini belum punya target. Karena itu ada mekanismenya ya, nantinya ada musyawarah daerah dan sebagainya. Ya, saya kira masih banyak lah kader-kader yang lebih baik dari saya. Pak, ini kan Pak Jenengan 4 kali berturut-turut menduduki jabatan di legislatif ya. Kira-kira prioritas apa Pak yang untuk 4 kalinya ini untuk masyarakat sendiri Pak? Ya, masih banyak PR tentunya yang harus kita tampung aspirasinya dan kita perjuangkan, khususnya di dapil saya. Dari mulai aspek infrastruktur, pembangunan jalan dan akses, khususnya jalan-jalan perekonomian ya di tingkat desa yang merupakan kewenangan kabupaten. Ini menjadi PR bagi saya beserta tentunya 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes yang per 20 Maret kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh KPU RI. Dan alhamdulillah semua proses saya kira berjalan lancar, khususnya di Partai Golkar sangat-sangat nyaman sekali, dan semuanya fair berdasarkan pemilihan pada 14 Februari 2024 kemarin pemilu. Boleh menyinggung terkait G1 Pak? Boleh. Ini kan sudah banyak nama-nama muncul ya Pak ya ke permukaan. Kira-kira dengan banyaknya nama tersebut apa Pak? Pak Jenengan artinya itu sebuah kompetisi yang bagus kah atau bagaimana? Sangat bagus. Dinamika politik yang sehat adalah ketika begitu banyak partisipasi dari semua warga negara ya yang ingin menjadi kepala daerah. Tentu saya harus menghormati, saya mengucapkan syukur, artinya Brebes punya para figur-figur yang mempunyai keinginan kuat untuk bagaimana caranya menjadikan Brebes ini maju. Ada wacana untuk mengusung Pak? Wacana untuk mengusung kayak satu di pilkada. Itu kewenangan partai ya kalau mengusung. Jadi gini Pak, kita mau pakai satu ya. Ada sudah ada informasi kota itu kan dari kalau kita bukan ada sistem partai, tapi dia mempunyai dukungan katanya sudah
dari kita Partai Golkar sebagai saat ini sangat bagus berapa? Iya bagus, sejauh yang saya tahu semua mekanisme itu diserahkan, digodok oleh partai politik melalui rekomendasi. Sampai dengan hari ini, pada saat sebelum pemilu itu sebenarnya DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada setiap ketua Partai Golkar, ketua DPP Partai Golkar di Indonesia, di seluruh kabupaten kota, untuk bagaimana caranya bisa menang pileg, bisa memenangkan pilpres, dan kemudian memenangkan pilkada. Tentang beredarnya nama-nama misalkan yang ada sudah akan diusung oleh Partai Golkar, sejauh ini saya sebagai fungsionalis Partai Golkar belum mendengar. Untuk Pampor sendiri gimana? Pasti tetap ada, artinya kan Golkar kalau misalnya mengusung sendiri kan hanya harus Koalisi. koalisi yang lainnya. Iya. Dan jenengan sendiri optimis bisa diusung oleh partai dengan untuk maju ke Satu, pilkada. terima kasih Mas. Yang pertama, saya harus tahu diri. Saya bukan struktural partai. Jelas ini akan menjadi satu, kita nggak mau ada polemik di internal parpol. Nah, tentu yang mempunyai kesempatan untuk maju adalah prioritasnya ketua. Tetapi dinamika partai itu, karena ini pilihan rakyat berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, tentu partai mempunyai proyeksi. Nah, dari misalkan hasil surveinya bagaimana, biarkan itu terserah. Khususnya untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk memberikan rekom. Dan siapapun kepada kader Partai Golkar, ya senantiasa harus mengkalkulasi segala sesuatu dari sisi analisis semua kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Jadi kita masih tetap pada standar berpikir azas rasional. Secara rasional perolehan Partai Golkar menduduki peringkat ketiga. Jadi secara otomatis tidak bisa mengusung mandiri untuk pasangan calon bupati maupun wakil bupati, dan itu sudah dilaporkan oleh senior kami ya, seperti pilkada 2007 ketua partai waktu itu Pak Agung Mundiantoro, sekretaris DPD Partai Golkar, ketuanya almarhum Pak Nasruddin, kemudian yang mendapatkan rekom adalah Pak Agung, karena itu tadi DPP punya rumus pada siapa rekom itu harus di. Tapi barometernya tentu tidak lepas dari survei, hasil survei, kemudian hal-hal yang sifatnya ya itu rahasia ya, cara berlobinya bagaimana ya, karena ini bicaranya menang kalah. Iya. Terkait mungkin ya Pak Dewan, terkait loyalitas mungkin ya? Oh, PDLT jelas, partai manapun saya kira menggunakan itu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Ya saya yakinlah itu juga bagian dari satu pertimbangan DPP nantinya, melihat kira-kira mana yang secara prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela, tentu akan jadi pertimbangan. Karena ini akan dijual kepada masyarakat, marketable atau tidak. Nah, seandainya salah rekom, kemudian yang direkom ternyata tidak layak dipasarkan, tidak laku jual, secara otomatis ini sebuah apa ya, suatu hal yang tentunya blunder. Maka kita lihat sajalah dinamikanya. Besok KPU juga belum